Para hadirin, mari kita bentangkan doa restu untuk keduanya sebagai kado terindah agar takwa menjadi penguat dalam meniti syirat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para MC, khususnya para MC nikah, kita tentu ingin menimbulkan kesan positif di dalam kita membawakan MC pernikahan. Kesan positif ini atau berkesan, secara umum dikatakan berkesan, itu adalah adanya tanggapan positif atau feedback, khususnya dari yang punya hajat. Dan yang kedua adalah dari audien, di mana kita membawakan MC itu. Ada beberapa kiat agar seorang MC itu terkesan atau berkesan. Yang pertama tentu karena kapasitas seorang MC itu, tetapi secara teknik dapat kita lakukan beberapa hal. Misalnya nih, mengawali MC kita dengan mengkondusifkan acara pernikahan itu, misalnya dengan kata-kata, para hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum acara munakahat ini kita mulai, bagi para hadirin yang membawa alat komunikasi atau handphone, untuk sejenak dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami, untuk kita nonaktifkan atau silent. Itu sudah mulai membuat audien itu menjadi fokus kepada kita. Nah, ketika dia sudah mulai fokus kepada kita, disitulah kita tanamkan ya kesan-kesan itu dari membawakan susunan acara itu. Yang kedua adalah kita memulai acara itu, misalnya setelah membacakan acaranya, dengan misalnya cerita-cerita yang positif, yang mengesankan. Misalnya acara pernikahan bisa kita mengambil dari tokoh-tokoh tauladan, misalnya para nabi, para rasul, para orang-orang tua yang bisa menjadi tauladan kesetiaannya dalam acara, dalam mahligai rumah tangga misalnya. Untuk apa? Memberikan ibroh atau pelajaran, tidak hanya bagi kedua mempelai, tapi juga bagi para hadirin tamu undangan yang ke sana. Nah, ketika dia berkesan dengan cerita itu, juga pada saat yang sama dia akan berkesan dengan orang yang membawakan cerita itu, kira-kira begitu. Berikutnya adalah kita mengajukan pertanyaan kepada audien, misalnya terhadap acara yang sedang berlangsung, acara pernikahan misalnya. Apakah para hadirin menginginkan kedua mempelai kita ini tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia dan selamat di akhirat? Itu kan pertanyaan yang tidak penting sebenarnya, tapi kita ingin dialog dengan audien itu, supaya audien itu juga tidak hanya mendengar kita. Dalam hatinya dia menjawab, ya, kita ingin kedua mempelai ini bahagia bukan hanya di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Yang berikutnya adalah tidak hanya cerita, tapi mengangkat fakta-fakta yang mengejutkan. Misalnya dalam konteks Lombok baru-baru ini ada orang yang menikah dengan 2 perempuan sekaligus. Ini kan fakta yang bagi sementara orang tidak biasa dan mengejutkan. Ini penting untuk disampaikan kepada audien. Kok bisa seperti itu? Ada ya wanita yang bisa berdampingan langsung dalam satu majelis pernikahan 2 orang. Atau misalnya fakta-fakta lain, ada orang yang harmonis hidup bersama 3 orang yang dipoligami misalnya. Kita
kita mengetahui ada cerita seperti itu. Akhir-akhir ini salah seorang anggota DPR misalnya punya 3 wanita, 3 istri, tapi hidup dalam harmoni. Walaupun saya pribadi menyaksikan sepenuhnya mereka harmonis 100% dalam kehidupan rumah tangganya. Pasti jangankan 2, apalagi 3, apalagi 4, 1 saja itu kalau tidak dikelola dengan cara yang baik itu dapat menimbulkan berbagai macam kompleksitas dan persoalan. Artinya bahwa tidak semua orang bisa seperti itu. Jangan sampai peristiwa yang kasuistis mengeneralisir MC untuk menyimpulkan. Tuh lihat itu. Dia bisa damai dengan 2-3 orang. Masa mempelai tidak bisa? Nah, itu bisa membuat antipati daripada mempelai, keluarga mempelai, dan bahkan audien, dan itu sudah memberikan kesan negatif kepada seorang MC. Yang berikutnya adalah kata-kata bijak, wisdom atau question dari seorang MC. Nah, itu biasanya bisa mengambil kata-kata pribadi yang disusun sebelumnya, bisa berupa pantun, pepatah, atau quotes. Ya, kata-kata bijak dari orang-orang yang bijaksana di luar sana. Apakah itu kata-kata nabi, kata-kata sahabat, kata-kata wali, kata-kata pujangga, penyair, dan sebagainya. Misalnya ini yang saya kutip dari Khalil Gibran misalnya, yang saya indonesiakan, bahwasannya kesempurnaan cinta bukan karena kita mendapatkan pasangan yang sempurna, namun bagaimana mencintai sisi ketidaksempurnaan pasangan kita dengan penuh kesempurnaan. Nah, kita ingin menggarisbawahi bahwa kita tidak pernah akan mendapatkan pasangan yang sempurna, justru bagaimana mencintai ketidaksempurnaan pasangan kita dengan penuh kesempurnaan. Maka nanti akan memberikan kesan bahwasannya iya ya, kita punya banyak kekhilafan, kesalahan, masa lalu dan sebagainya. Maka momentum pernikahan ini adalah ajang untuk kita memperbaiki diri kita. Terakhir, dengan menutupnya dengan memberikan kesan yang baik. Ya, misalnya saya mengambil dari kata-kata dalam wisdom lokal misalnya. Menutup acara itu dengan matur tampiasih plungguh sami, tunas ampurayan sanak jiran, sampun niki hatur kami, bedait malik piran-piran, tabe walar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang pertama misalnya. Atau kita ingin orang itu berkesan dengan sense of humor terakhir. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Nah, itu kan memancing gelak tawa orang, sekaligus memancing perhatian orang untuk kita segera menutup acara kita. Ya, bayangkan yang tadinya kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nanti kita modifikasi dengan kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai kita tidak mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, audien ini menjadi penasaran dan geli dengan katakanlah kata-kata kita itu, tetapi tidak ada unsur yang lain, tidak ada porno, tidak ada dan sebagainya. Murni adalah sense of humor. Demikian ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian audiens sehingga MC pernikahan itu menjadi MC pernikahan yang berkesan, tidak hanya bagi kedua mempelai dan keluarga, tapi juga bagi audiens. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congratulations. May the force you took the day last an eternity. Selamat. Semoga sumpah yang sudah terucap akan terjaga selamanya.